Saudara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan Jakarta dalam kondisi tanggap darurat bencana COVID-19. Anies menyatakan penetapan status tanggap darurat bencana COVID-19 mengingat jumlah pasien meninggal dan positif corona sangat besar di Jakarta. Gimana Mas? Dok, ini pasien datang dengan keluhan penurunan kesadaran, suhu sekarang 40, RR-nya 30, saturasinya 88. Pasien mempunyai riwayat kontak dengan pasien COVID-19. Oh, oke, kita lakukan penanganan ya, langsung ya, sesuai dengan protokol COVID ya. Baik dok. Waduh. Selamat sore Mbak. Saya mau minta APD Mbak untuk pasien dengan suspek COVID-19. Sebentar ya, coba saya pilihkan APD yang pas untuk Masnya. Tada! Ini APD terbaru, kualitas dibuat dari bahan nomor 1, dapat melindungi Masnya dari virus, bakteri, juga air hujan. Di luar hujan ya mas? Enggak mas, perasaan saya dari luar cerah-cerah aja. Emang COVID bisa bikin orang jadi stres ya? Aku mah, COVID menyerang sel paru-paru. Ternyata bisa sampai sel ke otak juga ya. Duh, mbak-mbak ini kenapa ya? Kok ngeliat saya seperti itu? Ya, cerita tadi merupakan satu dari sekian cerita sedih petugas rumah sakit pada masa awal pandemi. Keberadaan APD sangat sulit dicari. Masyarakat berebut untuk memfasilitasi diri sendiri. Masker sulit dicari. Coverall tidak terbeli. Akhirnya, jas hujan menjadi pilihan a priori. Tidak ada akar, rotan pun jadi. Mungkin itu peribahasa yang bisa mewakili. Alih-alih memproteksi diri, yang terjadi adalah malu sendiri. RSUD Matraman tidak boleh menyerah dalam hal ini. Dokter dan perawat dan semua tenaga kesehatan yang terlibat penanganan COVID harus difasilitasi. Ketersediaan APD merupakan harga mati. Lalu bagaimana menyelesaikan masalah ini? Inilah GKM Lemon Tea. Pada awal pandemi, RSUD Matraman memiliki permasalahan terhadap ketersediaan APD. Seperti terlihat pada tabel, dari total 180 permintaan, hanya 47 permintaan yang dapat dilayani dengan APD sesuai dengan standar. Dari grafik Pareto di atas, kita dapat melihat prioritas permasalahan yang terjadi adalah permintaan APD yang tidak dapat terlayani sesuai dengan standar, yaitu sebesar 64%. Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan tema meningkatkan ketersediaan stok APD sesuai standar untuk melayani permintaan APD dengan target pemenuhan 100%. Beberapa sasaran yang hendak dicapai dalam program GKM ini adalah: pertama, petugas menggunakan APD sesuai standar dengan target capaian 100%. Kedua, pengendalian biaya belanja APD dengan penyimpanan anggaran 0%. Ketiga, turunnya angka resiko penularan COVID-19 ke petugas kesehatan turun menjadi 10 poin. Yang keempat, naiknya indeks keselamatan kerja petugas dalam melakukan pelayanan kesehatan di masa pandemi menjadi 85%. Pertama adalah meningkatnya jumlah kebutuhan dan spesifikasi APD baru pada masa pandemi. RSUD Matraman bukan merupakan rumah sakit khusus yang melayani pasien-pasien infeksi, sehingga kebutuhan dan spesifikasi APD yang ada sebelumnya tidak dipersiapkan untuk kondisi wabah COVID seperti ini.
Permasalahan yang kedua yaitu terjadinya perubahan level penggunaan APD. Setelah terjadinya pandemi, level penggunaan APD pun turut berubah. Sebagai contoh, pada level putih yang sebelumnya tanpa penggunaan APD, setelah masa pandemi, APD minimal yang harus digunakan adalah masker dan face shield. Perubahan level penggunaan APD ini juga terjadi menyeluruh di setiap area gedung rumah sakit dan menyebabkan permintaan kebutuhan APD dari unit layanan menjadi meningkat. Permasalahan ketiga adalah kelangkaan APD. Pada kondisi awal pandemi, terjadi kelangkaan persediaan APD di pasaran. APD menjadi sulit dicari. Harga-harga APD yang ada pun melonjak menjadi tidak masuk akal. Anggaran kebutuhan bahan habis pakai di rumah sakit meningkat daripada yang telah disusun. Semua ini menjadi satu kesulitan tersendiri dari tim pengadaan untuk mengadakan kebutuhan APD di rumah sakit. Analisa akar penyebab masalah. Dari diagram tulang ikan di atas didapatkan 6 faktor yang menjadi akar permasalahan dari kurangnya persediaan APD. Yang pertama, kelangkaan APD karena APD tidak tersedia di vendor. Yang kedua, belum adanya zona penggunaan APD yang terstandar. Yang ketiga, belum baiknya sistem monitoring stok APD. Yang keempat, belum adanya tren penggunaan APD di masa pandemi. Yang kelima, belum lengkapnya prosedur-prosedur pencatatan dan pelaporan APD yang baik. Rencana perbaikan Lemon Tea. Lemon Tea pertama, penerapan sistem filantropi. Sistem filantropi merupakan jawaban untuk melengkapi persediaan APD di luar dari belanja rumah sakit. Sistem filantropi ini sendiri dikembangkan untuk melibatkan peran serta masyarakat, komunitas, aktivis, lembaga pemerintahan maupun swasta, serta semua orang yang peduli terhadap kesehatan yang tengah berjuang untuk melawan COVID. Visualisasinya, yang pertama website donasi rumah sakit, yang kedua sosial media rumah sakit, yang ketiga foto-foto aktivitas penerimaan donasi. Lemon Tea kedua, penerapan aplikasi monitoring stok APD. Aplikasi monitoring stok APD ini dibuat untuk sisa persediaan APD setiap harinya dan diintegrasikan ke dalam sistem IT rumah sakit. Lemon Tea ketiga, penerapan Ranchart Trend. Ranchart Trend ini merupakan tampilan persentase data harian persediaan APD dari bentuk angka-angka yang sulit dipahami dalam bentuk visualisasi grafik yang lebih mudah dimengerti. Lemon Tea keempat, penerapan zonasi penggunaan APD. Seperti yang sudah dijelaskan dalam tinjauan objek masalah di depan, level penggunaan APD setelah masa pandemi berubah secara signifikan. Hal ini menginspirasi untuk menetapkan suatu standar zonasi dalam level penggunaan APD. Masuk ke hasil perbaikan, dilihat dari grafiknya, di mana RSUD Matraman berhasil memenuhi kebutuhan APD sesuai standar dari 36% menjadi 98% pada akhir Oktober 2020. Kemudian hasil perbaikan selanjutnya ketepatan pendistribusian APD, di mana dari grafik di atas dapat dilihat ya, dengan adanya pembuatan zonasi penggunaan APD, ketepatan pendistribusian APD ke unit pelayanan menjadi 100%. Hasil perbaikan untuk efisiensi biayanya, di mana perubahan anggaran belanja APD dapat diefisiensikan sebesar 58% dari estimasi biaya belanja APD. Data grafik matriks resiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pegawai di masa pandemi menunjukkan potensi risiko penularan COVID terhadap petugas menurun dari 25 poin menjadi 6 poin pada bulan Oktober 2020. Perbaikan dalam indeks perasaan aman petugas terhadap pelayanan COVID ini tinggi nih, mencapai 89%. Masih ada kegiatan perbaikan seperti SPO tentang pencatatan dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran stok APD. Kemudian sumber lain penerimaan APD selain dari belanja APD dengan mengembangkan sistem filantropi. Kemudian sistem monitoring persediaan APD terintegrasi SIM RS. Kemudian adanya tren pemakaian APD pada kondisi pandemi. SPO dan zonasi penggunaan APD di RS serta SPO pendistribusian APD. Frekuensi jadwal dinas farmasi yang tidak terisi petugas, di mana 2 dari 12 petugas farmasi terkonfirmasi COVID. Yang kedua, frekuensi permintaan obat untuk tata laksana COVID yang tidak terlayani.